memandangkan qamat. Sebelumnya hadis ada berbicara tentang larangan salat kepada kubur dan larangan duduk di atas kubur. Yang dimaksudkan larangan salat kepada kubur maksudnya menjadikan menghadapnya dalam salat kepada kubur. Adapun salat kepada mayit yang sudah meninggal dunia atau yang sudah dikuburkan sebelum dilakukan salat jenazah, maka boleh salat di hadapan kubur tersebut menghadap kiblat, bukan karena kuburnya berada di hadapan tapi menghadap kiblah, seperti mana berlaku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang perempuan yang meninggal dunia dikebumikan sebelum Nabi salat jenazah. Maka Nabi mengatakan, tunjukkan kepada aku kuburnya. Maka Nabi pergi ke kubur wanita itu dan Nabi salat. Di mana? Di atas kubur. Ya, menghadap kubur tapi menghadap kiblah. Tujuannya itu bukan menghadap kuburnya, menghadap ke kiblahnya, tidak membelakangi kepada kubur itu. Maka dalam hal ini yang dimaksudkan di sini, kalau larangan itu menghadap ke kuburnya, Nabi dalamnya sholat menghadap kubur tapi menghadap kiblah. Tujuannya bukan kubur tapi kiblah. Yang dilarang pada hadis ini kalau menjadikan tujuan pada sholatnya itu adalah kuburnya, maka itu dilarang karena sholat itu menghadap kiblah, bukan menghadap kepada selain daripada kiblah, kubur ataupun yang lain-lainnya. Fawallu wajhaka syatral masjidil haram, hadapkanlah wajah kamu ke Masjidil Haram, maksudnya adalah menghadap ke Al-Ka'bah ketika seorang salat. Larangan salat menghadap ke kubur, dan dilarang duduk di atas kubur. Fil hadis dinyatakan untuk seseorang itu dibakar dengan api lebih baik daripada dia duduk di atas kubur. Duduk di atas kubur, yakni oleh sebab itu kalau orang pergi ziarah kubur, kadang-kadang kan orang berziarah kubur itu karena mungkin sempit, so dia duduk di atas batu nisan kubur yang lain. Tak boleh, tak boleh duduk di atas batu nisan kubur. Kalau tak boleh untuk duduk, atau kalau tak boleh duduk, berdiri. Faham tak? Bukan salah orang itu untuk berziarah kubur lalu duduk, karena walaupun di dalam riwayat dinyatakan Nabi itu berziarah kubur dan Nabi berdoa dalam keadaan berdiri, intinya bukan ada larangan untuk duduk ketika berziarah kubur untuk berdoa dan membaca. Yang tak boleh itu kalau duduk di atas kubur orang atau kubur yang kita ziarahi. Lihat ketika Nabi melihat ada seorang berada di kubur lalu bersandar kepada kubur macam tu, katanya, wahai fulan, kamu jangan sakiti Tuhan punya kubur dengan sandaran kamu tu. Yani kalau dia hidup disandari dengan tangannya, dia tak selesai, dia akan sakit. Sama juga ketika sudah meninggal dunia. Dan di sini Nabi SAW mengajarkan kepada kita adab dalam berziarah kubur dan menyikapi orang yang sudah berada di alam kuburnya. Fil hadis dinyatakan bahwasanya orang dalam kubur itu boleh dengar, boleh tahu siapa yang berziarah. Ma min muslimin, kata Nabi SAW, tak ada orang Islam yang berziarah kepada kubur saudaranya yang dikenali di dunia kecuali yang diziarahi itu seronok ketika diziarahi. Maknanya dia tahu siapa yang berziarah, dia sedar, dia seronok, cuma tak boleh dia bangkit nak bercakap. Karena sudah pindah ke alam yang berbeza, kalau bangkit bercakap jadi faham dong. Walihada larangan untuk duduk di atas kubur. Duduk di atas kubur ada beberapa maksud. Ada mengatakan maksudnya duduk di atas kubur itu adalah orang dahulu kadang-kadang nakal buang air di atas kubur orang lain. Tapi sebahagian mengatakan duduk sini bukan duduk buang air, tapi duduk memang duduk di atas kubur orang, maka tidak diperbolehkan, hukumnya makruh, Oleh hada la tusallu ilal qubur, janganlah kamu salat, yakni menjadikan kubur itu tempat untuk dia menghadap, wala tajlisu 'alaiha, dan janganlah kamu duduk di atas kubur. Kalau pakai selipar macam mana?
Ada dua riwayat orang masuk ke tanah pekuburan pakai selipar. Satu hari Nabi melihat ada orang masuk ke tanah pekuburan pakai selipar. Katanya, wahai orang yang pakai dua selipar, bukalah kedua selipar kamu itu. Ini ketika masuk ke tanah pekuburan. Hadis ini difahami bahwasanya larangan memakai selipar ketika berziarah kubur. Hadis yang kedua mengatakan bahwa orang yang berziarah kubur, lalu orang yang menghantarkan orang ke pengebumian untuk menguburkan, lalu meninggalkan setelah selesai pengebumian itu, yang di dalam itu boleh mendengar langkah kaki selipar mereka. Berarti ketika mengebumikan itu pakai selipar. Hadis pertama tadi kata, wahai orang yang pakai selipar, bukalah selipar kamu ketika berada di tanah pekuburan. Hadis yang kedua justru orang datang menguburkan jenazah dalam keadaan memakai selipar. Jadi seakan-akan ada kontra antara hadis yang pertama dengan hadis yang kedua. Jadi apa hukum memakai selipar ketika seorang menziarahi kubur? Jika tanah pekuburan itu tidak selamat untuk kita berjalan tanpa memakai selipar, mungkin ada binatang, mungkin ada benda tajam, mungkin ada yang maka kita boleh memakai selipar. Jika tempat itu bagus, cantik dan tidak ada apa-apa hal yang membahaya, maka sebagai adab kita buka selipar. Ini situasi ketika menziarahi kubur perlu pakai selipar atau tidak. Pada umumnya kalau pakai selipar pun dalam keadaan apapun juga antara harus atau makruh. Antara harus atau makruh. Harus yakni mubah, makruh maksudnya tidak haram. Ada beberapa hal yang terkait dengan tanah pekuburan, ya.